Kembali lagi bersama QT. Hari ini menipis minus 0,4% ke level 6656. Masih belum berhasil break all time high. Secara keseluruhan masih bullish atau uptrend. Ya itu dulu sih updatean si komposit hari ini. Candlenya tuh lebih kayak membentuk hammer biasanya. Terusnya tutupan juga sedikit kayak ditarik kan. Ya semoga lah segera tembus 6.700-nya. Oke, kita langsung ke saham. Ali mendekati support 10.075. Masih aman. Cut loss-nya masih ada di bawah 9850. S-Hardware kemarin kan sempat break fraktal 1465, hari ini koreksi, tapi secara keseluruhan sih masih aman. Semoga 1535-nya bisa kejemput. Akset masih cenderung aman, targetnya masih ada di sekitaran 300 sampai 306. Adi belum berhasil break 1200, kayaknya rada susah. Adro masih tunggu break ke atas 1940. Akra tinggal tunggu break ke atas 4440, pakai daily candle aja patokannya. Antam boleh dipantau kalau misalnya dia break ke atas 2570, cut loss di 2460. ASI oke, hari ini dia ditutup di atas 6275. Kalaupun emang masih lanjut, masih sama kayak kemarin, targetnya masih di sekitaran 6800-an. ASI belum berhasil break ke atas 204, nggak apa-apa, kayaknya masih aman. Target berikutnya ada di 228 sampai 230. BCA juga kayaknya masih aman. Alobank Indonesia tadi sebelum tutupan sempat ditarik, terusnya kayak ada akumulasi cukup gede di 1 jam terakhir. Kalaupun emang dia lanjut, target berikutnya masih sama kayak kemarin, ada di 6 ribuan. BBNI masih aman, BBRI juga, BBTN. Untuk resisten berikutnya kemungkinan ada di sekitaran 1975-an untuk si BBTN. BDMN juga pasti koreksi. Udah mulai mendekati area 3000 sebagai target pertama kita. Best kayaknya juga nggak ada, lewat dulu. BJBR juga kayaknya masih aman, sama si Bank Jatim juga masih cenderung aman, walaupun ya masih bisa dibilang koreksi sehat sih dua-duanya. BMRI juga pasti candlenya hanging man. Biasanya kalau ada candle kayak gini ya sama sih, kayak shooting stars, kayak doji dan lain sebagainya, tanda-tanda awal koreksi. Tapi nggak apa-apa, kayaknya sih masih oke. Target kita masih ada di 7400. BMTR boleh dipantau. Kalau udah hourly candle ditutup di atas 280, kayaknya boleh dibeli. Batas cut loss-nya di 270. BNBA jadi gini, BNBA itu kemungkinan dia break 1470 yang merupakan neckline. Kalau misalnya pengen ngantri ya boleh di deket-deket situ. Cut loss-nya sedikit jauh, ada di
bawah 13.15. Untuk target terdekatnya itu ada di sekitaran 1880-an. BNGA masih cenderung aman, masih berada di atas 1080. Target kita masih ada di 1200. BSDE lebih kayak engulfing candle di 1150 area take profit kita. Kalaupun memang dia koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu bukan di neckline 955 ya. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di 1065-an. Kalaupun memang koreksi. Kalaupun juga lanjut 1215 sebagai target berikutnya. Secara keseluruhan sih masih uptrend. BTPS mencoba untuk rebound. Lihat intraday chartnya juga kayaknya belum ada yang enak untuk average up. Kalau lanjut target berikutnya ada di 4.500-an. BWPT kayaknya juga nggak ada yang enak kayaknya untuk entry-nya. Secara keseluruhan sama, maksudnya masih uptrend, masih berada di atas aligator. Tinggal kita cari entry-nya itu yang enak ada di mana. CTRA koreksi, kemungkinan kalau misalnya properti masih terus turun kemungkinan support terdekatnya untuk si saham CTRA ini ada di 1000-an. DGIK lewat Dimas menolak turun, target berikutnya ada di 230. DSNG belum ada yang enak. Elsa semoga masih bisa lanjut ya ke area resistance selanjutnya, yaitu ada di 374-an. Bisa update trailing stop juga kan kayak kemarin ke 326. GGRM kayaknya masih relatif aman selama 34125-nya nggak tertembus. Kalau misalnya sudah ada yang beli kemarin atau hari ini, gak apa-apa di hold aja dulu. HMSP kita support 1125, cut loss-nya masih ada di 1105, kayaknya masih cenderung aman. Hoki lewat deh ya. Nah ini Harum hampir menyentuh batas cut loss kita di 8125 seperti pembahasan kemarin. Kalau misalnya sudah ada yang beli masih boleh di hold, pegangannya itu 8125 selama nggak tertembus kayaknya masih layak lah untuk dipegang. ICBP belum ada yang enak. IMAS masih sama kayak kemarin, targetnya ada di 1140. Inco kita punya support terdekat ada di 4890, ngantri di dekat-dekat situ kayaknya boleh. Target pertama ada di 5325, cut loss-nya ada di 4670. INDF sama kayak ICBP palingan. Indi kayaknya kalau ngeliat dari intraday chartnya nggak ada yang enak. Untuk entry-nya kita wait and see dulu.
INKP masih cenderung aman. Targetnya masih ada di 10.250, begitu juga Tekim. Tekim target berikutnya ada di 9425. ITMJ juga masih cenderung aman, target berikutnya ada di 30.000. Jasa Marga tes resisten 4550, terus ada koreksi. Lihat intraday chartnya, masih belum ada yang enak untuk entry-nya. Nah ini keras untuk target terdekatnya itu sebenarnya ada di 595 sampai 600. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang, kayaknya boleh diatur batas cut loss-nya, yaitu di 492-an. Sama sih kayak pembahasan kemarin. LPKR jadi kayak lebih kayak sideways. Kita lewat dulu. LSIP dia masih cenderung koreksi, tapi nggak apa-apa, di hold aja dulu. Kita masih menargetkan ke 1560. Main boleh dipantau kalau misal dia break ke atas 840, cut loss ada di 810. Mendekati target pertama kita di 3090. Untuk pembaruan trailing profitnya kayaknya belum ada, biarin aja di 2200. MAPI kayaknya tembus 885 target pertama kita, target berikutnya ada di 960. Semoga masih lancar lah. MDKA koreksi sedikit setelah tes extension 127 di level 3460-an. Tapi secara keseluruhan ya masih uptrend. Cuma dia ya kepentok aja hari ini. Sebenarnya saya lebih suka jadi nunggu koreksi sedikit, nah baru kita cari entry pointnya gimana. Medco koreksi setelah tes 640, retracement 61 dari downswing terakhir. Kalaupun emang dia koreksi, support terdekatnya itu ada di sekitaran 6595. MNCN belum berhasil break ke atas 940, kayaknya masih boleh di hold. MTDL ya, target berikutnya ada di sekitaran 3600, extension 127 dari swing terakhir. Terus Emyor engulfing candle setelah mendekati target 2610. Kalaupun emang dia koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di neckline 2420. Ini juga bisa dilihat kan di sini ada gap dikit. Pegas. Udah kayaknya dia udah confirm break ke atas 1515, target berikutnya tinggal ada di 1880 sampai 1900-an. Lanjut PPRE sama seperti pembahasan kemarin, tunggu break ke atas 236. Dia emang break terus ya dia pullback, test neckline 236, kayaknya masih boleh dibeli. Cut lossnya ada di 22. Target berikutnya itu ada di 298 sampai 300-an. PTBA lewat PTPP ya udah confirm break ke atas 315 ya. Yaudah, target selanjutnya itu ada di 1600-an. Pakuwon
Pakuwon doji candle di daily. Sekarang kita lihat untuk entry-nya belum ada, lewat dulu. Raja masih sama kayak kemarin, kita masih tunggu ke atas 230, cut loss ada di 218. Bisa pakai pattern hourly juga, hourly candle. RALS juga kayaknya masih cenderung aman lah, dia settle di atas 735. Targetnya masih sama kayak pembahasan kemarin-kemarin di 900-an. SIMP, SMBR mendekati take profit pertama di 900-an. Tapi kayaknya masih cenderung aman walaupun ini ada buangan udah 3 hari. Kenapa aman? Dia masih settle di atas 820 yang merupakan area atau fraktal, upper fraktalnya. Jadi di hold aja dulu kalau misalnya sudah ada yang punya barang tersebut. SMRA sama kayak properti yang lain, kalau dia terus koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 890 sampai 900-an. Secara keseluruhan barang-barang properti tersebut masih cenderung uptrend. Dan koreksi 3 hari ini di SMRA masih cenderung atau bisa dibilang koreksi sehat. Sochi tes resisten 216. Untuk entry-nya kayaknya belum ada di harga-harga sekarang. Kita lewat dulu aja. SRTG mendekati extension 2400, extension 161, kalaupun masih lanjut 3000 menjadi target selanjutnya. SSMS masih cenderung aman, targetnya masih ada di 1200. Tins juga aman. Tekim tadi udah ya. UNVR tes support 50-50 masih boleh dibeli kalau misalnya ada yang berminat. Cut loss ada di 4720, targetnya ada di 6.000-an. WG belum berhasil break ke atas 214. Kayaknya kita lewat dulu aja. Wika mendekati take profit kedua 1500. WSBP masih cenderung aman, targetnya masih ada di 200-an. Waskita kayaknya break ke atas 10.25 ya. Target berikutnya ada di 11.40. Weton juga masih cenderung aman, targetnya ada di 3.16. Oke, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan di hari Kamis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.